Lalu, bagaimana berdirinya Kerajaan Sriwijaya? Awal munculnya Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan Buddha terbesar di Asia Tenggara yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berkembang di wilayah Sumatera dengan pusat pemerintahan yang diyakini berada di Palembang atau Sumatera Selatan. Sriwijaya muncul akibat kondisi wilayah Nusantara yang berada pada jalur perdagangan dunia. Letak strategis tersebut mendorong tumbuhnya kerajaan maritim yang menguasai pelayaran dan perdagangan laut, salah satunya Sriwijaya. Pendiri Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Informasi ini diperoleh dari bukti prasasti kuno, terutama prasasti Kedukan Bukti atau 683 Masehi yang menyebutkan perjalanan suci Siddhayatra untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain dan membangun kekuasaan Sriwijaya. Selain itu, ada beberapa prasasti penting lain yang mendukung informasi berdirinya Sriwijaya, seperti prasasti Talang Tuo atau 684 Masehi, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbrahi. Semua prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa, menunjukkan pengaruh budaya India dalam sistem politik dan keagamaan Sriwijaya. Makna nama Sriwijaya berasal dari Sanskerta Sri mulia atau bercahaya, Wijaya kejayaan atau kemenangan. Artinya Sriwijaya berarti kejayaan yang gemilang. Perkembangan dan perluasan kekuasaan. Setelah berdiri, Sriwijaya memerlukan wilayah kekuasaannya hingga Sumatera bagian selatan dan tengah, Semenanjung Melayu, Bangka dan Belitung, sebagian Jawa Barat atau tercatat dalam prasasti Kota Kapur. Di mana letak geografis dan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya? Letak geografis Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera bagian selatan dengan pusat pemerintah yang diperkirakan berada di Palembang, Sumatera Selatan. Namun, beberapa penelitian juga menyebut ibu kota Sriwijaya pernah berpindah, misalnya ke Jambi, saat Palembang mengalami ancaman atau tekanan politik. Letak geografis secara umum: sebelah utara, perairan Selat Malaka dan Semenanjung Melayu; sebelah selatan, Selat Sunda dan Samudra Hindia; sebelah barat, Samudra Hindia; sebelah timur, Laut Cina Selatan dan Selat Bangka. Letak strategis Sriwijaya berada di persimpangan perdagangan dunia, menghubungkan dari India, Timur Tengah, Nusantara, Tiongkok. Karena itu, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang menguasai perdagangan laut internasional. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya pada puncak kejayaannya abad ke-7 sampai 11 Masehi. Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas di Asia Tenggara. Wilayah inti pusat kekuasaan: Palembang, Sumatera Selatan; Jambi, Sumatera Tengah; Bangka Belitung. Wilayah yang berasal di bawah pengaruh Sriwijaya: sebagian besar wilayah Sumatera, Semenanjung Melayu, Malaysia sekarang, Kalimantan Barat, bagian pesisir, Pulau Bangka dan Belitung, sebagian Jawa Barat. Tumannegara pernah ditaklukkan. Bangka, Lampung, Selat Sunda dan Selat Malaka sebagai pelayaran utama. Sriwijaya juga menguasai pusat pelabuhan penting di Asia, termasuk
Bagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan di Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem pemerintahan monarki, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja. Pemerintahan Sriwijaya sangat terstruktur dan kuat, terutama dalam menguasai jalur perdagangan dan laut. 1. Bentuk pemerintahan monarki absolut. Raja memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur pemerintahan, mengendalikan perdagangan dan pelabuhan, memimpin angkatan laut, menjalin hubungan diplomatik, mengatur agama dan pendidikan. Buddha Raja Sriwijaya disebut Dapurta Hyang, gelar yang menandakan pemimpin dengan kekuatan politik dan spiritual. Contoh raja terkenal: Dapurta Hyang Srijayanasa, Maharaja Balaputra Dewa, Raja Sisanggramawijaya Tunggawarman. 2. Struktur pemerintahan. Jabatan peran raja: pemegang kekuasaan tertinggi, Mahasenapati, Panglima Angkatan Laut dan Militer. Rakyat atau menteri, pembantu raja dalam urusan negara. Dhammaduta, penyebar agama Buddha. Syah Bandar, pegawai pengawas pelabuhan dan perdagangan. Adipati atau datu, penguasaan daerah bawahan. Biksu dan pendeta, penasihat spiritual kerajaan. 3. Pembagian wilayah. Sriwijaya membagi wilayah kekuasaannya menjadi 3, yaitu 1. Wilayah inti, pusat kerajaan Palembang. 2. Wilayah taklukan, daerah yang ditunduk dan memberi peta. 3. Pelabuhan-pelabuhan utama, tempat aktivitas perdagangan dan pengawasan laut. Daerah bawahan dipimpin oleh datu atau kepala daerah yang setia kepada raja dan wajib mengirim upeti. 4. Sistem administrasi maritim. Sriwijaya adalah kerajaan maritim, sehingga fokus pemerintahannya mengendalikan laut dan pelayaran, melindungi jalur perdagangan, mengontrol kapal asing yang lewat. Bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pada masa Kerajaan Sriwijaya? 1. Kehidupan sosial masyarakat Sriwijaya teratur dan dipengaruhi oleh agama Buddha. Ciri utama kehidupan sosial: 1. Masyarakat berlapis: raja, pejabat, pendeta, pedagang, rakyat, budak. 2. Pengaruh agama Buddha sangat kuat. Banyak masyarakat menjalani kehidupan keagamaan seperti: 1. Biksu dan belajar agama. 2. Kegiatan meditasi dan ritual keagamaan. 3. Membangun wiraha atau biara. 3. Pusat pendidikan agama Buddha internasional. Banyak pelajar dari Tiongkok, India, dan Asia Tenggara belajar di Sriwijaya. 2. Masyarakat hidup rukun dan menghormati raja-raja, dianggap pemimpin spiritual dan politik. 5. Adat dan hukum yang kuat, kekuatan tinggi kepada pemerintah, peningkatan di hukum berat di 2. Kehidupan ekonomi. Ekonomi Sriwijaya sangat maju karena kerajaan ini adalah kerajaan Matirim. Sumber utama ekonomi: sektor perdagangan internasional, menguasai jalur Selat Malaka dan Selat Sunda. 2. Pelabuhan, tempat transit kapal dan India, Arab, Tiongkok. Perdagangan rempah, lada, kapur, barus, kemayan, hasil hutan, pajak dan bea masuk dari pedagang asing dan kapal yang lewat. Perikanan dan kelautan,
sumber makanan dan komoditas, pertanian, padi, kelapa, dan tanaman tropis, kerajinan, pembuatan perahu, ukiran, logam, dan kain.